Jakpro atau PT Jakarta Propertindo mengaku berlarutnya pembebasan lahan pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menghambat pembangunan stadion tersebut. Kalau persentase memang mengalami kelambatan, semua tidak semata-mata Kampung Bayam. Tapi Kampung Bayam punya kontribusi, iya, ucap Corporate Communication Manager Jakpro, Melissa Syak pada Rabu 28 April yang lalu. Dalam data yang dimiliki oleh Jakpro, masih ada sekitar 74 kepala keluarga yang bertahan di Kampung Bayam, yang semuanya tersebar di 2 blok. Rinciannya, total sebanyak 41 kepala keluarga telah meneken berita acara serah terima atau BAST aset. 41 kakak ini diantaranya berada di blok A3, dan aset yang dimaksud merupakan bagian dari rencana pemukiman kembali atau Resettlement Action Plan yang berada di dekat stadion. Sementara itu, 33 kakak lainnya belum meneken BAST dengan alasan tertentu. Dari pihak Jakpro sendiri, perhatian sementara mereka adalah terhadap 41 kakak karena lokasinya yang berdekatan dengan salah satu dari 8 kolom atap JIS. Dikhawatirkan akan ada alat berat yang berisiko besar terhadap pemukiman di blok tersebut. Perusahaan sendiri telah menargetkan pembangunan atap stadion yang dilakukan dalam waktu dekat pada akhir April 2021. Menurut Melissa, warga penghuni Blok A3 Kampung Bayam siap menempati hunian sementara atau huntara yang difasilitasi oleh pemerintah kota setempat di Jalan Tongkol, Jakarta Utara. Namun nyatanya, huntara tersebut baru berdiri tiang-tiang bangunan tanpa dinding maupun atap. Mereka minta pemahaman, alias Jakpro ikut membangun huntara, ujar Melissa. Namun, karena sudah masuk dari bagian Taken Resettlement Action Plan atau kompensasi, pembangunan huntara bisa terkena masalah karena ranahnya sudah bukan pada Jakpro lagi. Dalam menghitung nilai kompensasi kepada warga terdampak JIS, perusahaan plat merah Jakarta ini menggunakan beberapa komponen perhitungan stadion. Pertama, adalah soal struktur bangunan permanen atau tidak dan luasan lahan. Kedua, adalah sebagai pemilik lahan atau penyewa. Kemudian, memasukkan biaya yang dibutuhkan warga terdampak pembangunan untuk memobilisasi barang-barangnya ke lokasi baru. Selanjutnya, mereka menghitung biaya sewa untuk 1 tahun dengan mengacu standar rata-rata di area Papango. Terakhir, memasukkan omset warga pemilik warung terdampak rata-rata per bulan. Adapun proses relokasi 33 kepala keluarga terdampak lainnya yang belum menaikkan BSAT ternyata masih dalam tahap dialog. 33 kakak tersebut dikoordinasi oleh LBH Bulan Bintang. Menurut Melissa, ada warga yang mau berkomunikasi langsung ke Jakpro terkait kompensasi. Namun Jakpro menolak karena mereka sudah berkomitmen ke LBH dengan harapan bisa menjadi penengah antara perusahaan dan warga. Namun dalam proses dialog tersebut, terkendala karena nilai kompensasi yang diajukan oleh LBH Bulan Bintang melampaui kalkulasi Jakpro yang dibantu pihak konsultan dan kantor jasa penilai publik atau KJPP. Nilai kompensasi yang diajukan adalah 250 juta per kakak. Angka sebenarnya itu tidak segitu. Kalaupun ada yang hingga 250 juta, berarti aset gede dan nggak mungkin sebanyak segitu, ungkap Melissa. Jakpro pun berharap ke-33 warga Blok A2 tersebut bersedia menerima kompensasi yang dihitung perusahaan berdasarkan indikator-indikator tertentu. Meski demikian, dipastikan akan tetap mengedepankan upaya persuasif dan dialog untuk mendapatkan kesepakatan. Permasalahan relokasi warga bukan satu-satunya yang menghambat pembangunan stadion. Sebelumnya, juga telah terjadi polemik pemenangan lelang tender. Diketahui PT Jakarta Propertindo atau Jakpro telah menentukan pemenang lelang kontraktor utama pembangunan JIS. Direktur Proyek JIS Iwan Takwin mengatakan ada 2 kerjasama operasional atau konsorsium alias KSO yang mengajukan diri. KSO pertama terdiri dari PT Wijaya Karya Pembangunan Gedung atau WG, PT Jaya Konstruksi, dan PT PP. Sementara KSO kedua adalah PT Adikarya, PT Hutama Karya, PT Nindya Karya, dan PT Indah Karya. Dalam proses penentuan pemenang, kedua KSO melakukan proses kualifikasi atau evaluasi teknis. Target utama yang dilakukan adalah teknis, dokumen, dan penawaran harga.
Kedua KSO tersebut telah mengikuti lelang selama 2 pekan sejak 18 Juli 2019. Setelah melewati proses itu, akhirnya yang terpilih dengan skor tertinggi adalah KSOWG, PT Jaya Konstruksi, dan PT PP. Namun, penentuan pemenang tender tersebut dianggap bermasalah oleh peserta tender yang merasa dirugikan, yakni PT Adikarya, PT Hutama Karya, PT Nindya Karya, dan PT Indah Karya. Konsorsium PT Adikarya mempertanyakan posisi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung sebagai peserta tender. Diketahui bahwa PT Jakarta Propertindo sebagai pelaksana tender mengundang PT Wijaya Karya, namun yang mengikuti lelang tender justru PT Wijaya Karya Bangunan Gedung selaku anak perusahaannya. Hal ini lantaran pemenang lelang pembangunan JIS yang ditetapkan Jakpro adalah KSO PT Wijaya Karya Pembangunan Gedung, PT Jaya Konstruksi, dan PT PP. Ketidakpuasan KSO Adikarya atas hasil lelang tersebut mencuat karena harga yang mereka tawarkan lebih murah ketimbang harga yang diajukan KSO Wijaya Karya. KSO Adikarya mematok harga 3,78 triliun rupiah, sementara KSO Wijaya Karya mengajukan harga 4,08 triliun rupiah. Menanggapi hal ini, Direktur Proyek JIS dari PT Jakpro Iwan Takwin mengatakan lelang proyek JIS dilakukan secara terbuka dan sesuai prosedur. Iwan menjelaskan ada 2 hal yang dinilai dalam lelang itu, yakni penilaian teknis dan harga. Bobot penilaian teknis 70%, sementara bobot harga hanya 30%. Kategori penilaian teknis terdiri dari perencanaan, desain, konstruksi, teknologi, material, hingga timetable atau jadwal pengerjaan. KSO yang dipimpin Adi mendapat nilai teknis 60,17, adapun KSO yang dipimpin WG mendapat nilai 66,14. Selanjutnya, panitia lelang menilai penawaran harga dari kedua KSO. Penawaran harga dibandingkan dengan harga perkiraan sendiri atau HPS yang dibuat oleh konsultan Jakpro, yaitu 4,4 triliun rupiah. Dengan penawaran yang diberikan oleh kedua KSO tersebut, KSO yang dipimpin Adi mendapat nilai 15, sementara KSO pimpinan WG memperoleh nilai 27,78. Meski yang ditawarkan KSO yang dipimpin Adi lebih murah, Iwan menyebut panitia lelang membandingkan penawaran harga tersebut dengan HPS. Dengan demikian, PT Jakpro akhirnya memilih KSO WG, Jaya Konstruksi, dan PT PP sebagai pemenang tender dalam pembangunan JIS atau Stadion BMW tersebut. Menanggapi sengketa tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun tangan dengan kembali memastikan proses tender pembangunan Jakarta International Stadium sudah berjalan sesuai prosedur. Pernyataan Anies ini merespons nota keberatan yang dilayangkan oleh PT Adikarya karena tender dimenangkan konsorsium PT Wijaya Karya. Kalau terkait tender itu ada panitianya, ada prosedurnya, jadi biar direview oleh mereka-mereka yang memang mengelola. Kami prinsipnya menaati seluruh prosedur yang ada, ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat 13 September silam. Menurut Anies, jika standar operasional prosedur sudah dipenuhi oleh masing-masing peserta tender, tak ada lagi yang perlu diperkarakan. Anies kembali mempertanyakan munculnya polemik perdebatan soal penetapan pemenang lelang oleh PT Jakarta Propertindo. Ia menilai peserta tender tak perlu berpolemik karena masing-masing perusahaan merupakan milik negara dan pembangunan JIS bisa segera diselesaikan.